Alright. Maybe give Janelle one big hand. Boleh nggak kasih tepuk tangan buat Janelle sekali lagi? So I thought that her testimony was very aligned with what I wanted to share as well. Dan saya pikir kesaksiannya ini betul-betul searah gitu ya, satu tema dengan apa yang ingin saya bagikan. The idea of acceptance and the idea of understanding our purpose in God. Tentang bagaimana kita ini diterima dan kita mengerti tujuan kita dalam Tuhan. Right. So God is a God that redeems. Jadi Tuhan adalah Allah yang menebus. And we can always put our faith and our hope in that. Dan kita bisa menaruh iman dan pengharapan kita padanya. Alright, so why don't we take some time to do a Bible study tonight? Jadi boleh nggak malam hari ini kita sama-sama belajar Alkitab? And I know some of you have done Alpha, right? Saya tahu beberapa banyak dari kita sudah ikut Alpha gitu ya. Ada yang ikut Alpha di tempat ini? Yang sudah pernah? Okay, very good. Banyak. So I know all of you as university student, they are very smart. Dan saya tahu setiap saudara di tempat ini adalah murid-murid kuliahan gitu ya, sangat-sangat pintar. So let's also use our brains when we read the Bible, right? Jadi ketika kita baca Alkitab, mari kita juga pakai otak kita. Okay, so let's go to Matthew chapter 1. Jadi mari kita buka sama-sama Matius pasal yang pertama. First book in the New Testament. Kitab pertama dalam Perjanjian Baru. And there is a lot of names here. Dan ada begitu banyak nama di tempat ini. It's talking about di ayat ini. The genealogy of Jesus Christ. Dan karena ini sedang berbicara tentang silsilah Yesus Kristus. Okay, so maybe I will punish Vernon and make her read verse 1 to verse 8. Oke, Matius 1 ayat yang pertama sampai ke 8. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Usia. Amen. Okay, so let's do an introduction on the four Gospels. Jadi kalau kita mau tahu gitu ada 4 kitab Injil. So Matthew, Mark, Luke, and John. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Can we say it together? Boleh nggak sama-sama katakan? Matius, Markus, Yohanes. Right. The word gospel means good news. Kata Injil itu berarti kabar baik. So when we think about good news, actually you already can read it in the Old Testament in Isaiah. Jadi ketika kita bilang kabar baik, sebetulnya kita sudah bisa baca dalam Perjanjian Lama dalam kitab Yesaya. And the Bible is split into the Old Testament and the New Testament. Jadi kita tahu kalau Alkitab itu dibagi 2 ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. So the word testament means testify. Jadi kata perjanjian itu berarti sebetulnya bagaimana kita bersaksi, menyaksikan. And why we say New Testament is because it's the new covenant in Jesus Christ. Dan kenapa kita bilang perjanjian baru atau New Testament gitu ya? Karena itu adalah sebuah perjanjian yang baru di dalam Kristus Yesus. Another way to think about the New Testament is like it is a will. Atau hal lain kalau kita mau bilang tentang perjanjian baru itu seperti sebuah kehendak. So a will is given, usually utilized when after somebody dies. Oh, bukan kehendak, ini apa? Will. Ya, I know will, but I don't know the word in bahasa. Kayak semacam pesan terakhir gitu ya. Jadi yang diberikan kepada seseorang setelah dia meninggal. Yeah. So in between the Old Testament and New Testament, of course, a very important person died. His name is Jesus. Jadi di antara perjanjian lama dan perjanjian baru tentunya ada seseorang yang mati sangat penting, yaitu namanya Yesus. So when we think about the New Testament, it's like the will. He left us a will. Jadi ketika kita berbicara tentang perjanjian baru itu seperti sebuah pesan gitu ya, pesan yang ditinggalkan. The promises, our inheritance in Him. Janji-janjinya, bagaimana warisan kita di dalam Tuhan. Right. So as Jesus battled with Satan using the word of God, so we too use the word of God to fight. Jadi ketika Yesus itu bisa melawan iblis dengan menggunakan firman Allah, kita juga bisa menggunakan firman Allah ini untuk berperang. So for example, if you own a house, you have the legal document that you own the house, right? Jadi contohnya gitu ya, kalau misalnya kita punya rumah, kita punya surat hak milik gitu kan. Let's say somebody comes into your house and say, no, this is my house. Jadi kalau misalnya ada orang tiba-tiba datang bilang, oh enggak, ini rumahku. You call the police will ask you for the document.
document who owns the house. Jadi ketika kita telepon polisi, polisi itu bakal minta dokumennya gitu ya. Siapa yang punya surat aslinya itu, surat Right? tanahnya. That's how you kick the person out of your house. Dan itulah cara gimana kita mengusir orang yang tadi ngaku-ngaku itu keluar dari rumah kita. It's the same thing for our faith, our lives. Dan itu hal yang sama terjadi dengan iman kita, hidup The kita. devil comes to steal, kill, and to destroy. Iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan So this is membinasakan. the will that God has given you. The Jadi promise. Alkitab adalah sebetulnya janji yang Tuhan berikan kepada kita. So we have to learn to put our minds into the Bible because this is what will ensure that your faith is intact. Jadi kita harus menaruh pikiran kita itu memenuhinya dengan Alkitab, karena ini yang akan meyakinkan bahwa iman kita itu akan tetap tinggi. Okay, I just want to do a quick introduction on the 4 gospel writers. Jadi saya ingin menjelaskan tentang penulis dari 4 kitab Injil. So Matthew, Matius, he was anybody can guess what was his profession? ada yang bisa nebak sebetulnya apa pekerjaannya Matius? Tahu? Yeah, tax collector, right? Ya, dia adalah pemungut cukai. Okay, tax collector, Pemungut cukai. and he also became a disciple of Jesus. Dan dia juga menjadi murid Yesus. In fact, one of the 12. Dan bahkan dia menjadi satu dari 12 murid, And then we have 12 Mark. rasul. Lalu kita punya Markus. Mark was the disciple of Simon Peter. Markus ini sebetulnya adalah murid dari Simon Petrus. So he recorded quite a bit of Simon Peter's experience through Jesus. Karena itu dia menulis beberapa pengalaman Simon Petrus ketika sedang bersama dengan Yesus. The third one is Luke. Dan yang ketiga adalah Lukas. Anybody know what's Luke's profession? Tahu nggak apa Lukas ini pekerjaannya? Dokter, ya, very Dokter, good. ya betul betul. Are you a doctor also? Kamu dokter juga yang tadi jawab? Oh bukan. Okay, it's okay, no problem. Luke is a doctor, and he wrote the book of Luke and also the book of Acts. Okay, 2 books. Jadi Lukas adalah seorang dokter dan dia menulis kitab Lukas dan kitab Kisah Rasul. So Luke probably wasn't the 12, but he was likely the part of 70. Jadi Lukas itu memang bukan termasuk dalam 12 rasul, tapi dia termasuk dalam bagian dari 70 murid yang pertama itu. And then we have John, Lalu kita punya Yohanes who was also the disciple of Jesus yang juga adalah murid Yesus and the brother of James. dan dia adalah saudara dari Okay, Yakobus. so let's go into verse 1. Jadi mari kita sama-sama lihat ayat yang pertama. It says the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. So like what Venan read just now, there's many names. Jadi tadi apa yang saya baca itu ada banyak sekali nama-nama. Why was Matthew so careful to detail all these names? Kenapa Matius itu harus dengan hati-hati dia mulai menjelaskan secara detail semua nama ini? Right, these names represent the roots of our Messiah Jesus Christ. Karena nama-nama ini melambangkan akar dari keturunan Yesus Kristus. It shows us where Jesus came from. Ini menunjukkan kepada kita dari mana Yesus itu datang. So verse 1 says that he is the son of David and the son of Abraham. Jadi di ayat yang pertama dikatakan bahwa dia adalah anak Daud dan dia adalah anak Abraham. Why was it so important for Jesus to be described this way? Kenapa itu sangat penting sampai Yesus harus dijelaskan seperti ini? Because in the Old Testament, prophecies has already been said about this upcoming Messiah. Karena sejak perjanjian lama sudah ada begitu banyak nubuatan yang mulai dikatakan tentang Mesias yang akan datang ini. Right, in Genesis 22, you can see the promise given to Abraham about his seed, which is Jesus. Dalam Kejadian 22 kita bisa melihat janji yang diberikan kepada Abraham bahwa keturunannya itu akan datang, yaitu Yesus. And in Psalms 132, you can see the promise given to David, right, about the seed of David. Dan dalam Mazmur 132 kita bisa melihat ada janji yang diberikan kepada Daud tentang keturunan Daud. So this is many years before Jesus came about. Jadi ini adalah bertahun-tahun sebelum Yesus itu datang dilahirkan. God promised Abraham and God promised David that there would be a Messiah that would come from their lineage. Tuhan menjanjikan kepada Abraham, Tuhan berjanji kepada Daud bahwa akan ada Mesias yang keluar dari keturunannya. So what does Jesus represent in this entire line of lineage? Jadi sebetulnya Yesus ini melambangkan apa dalam seluruh silsilah ini? Right, he's not just another human being, we know that. Kita tahu bahwa dia bukan cuma sekedar manusia And he's biasa. not just a descendant. Dan dia bukan cuma sekedar seseorang, keturunan dari seseorang. Right, if you ask me, I feel that Jesus is a promise fulfilled. Dan kalau saudara tanya kepada saya merasa bahwa Yesus adalah sebuah janji yang digenapi. And a hope realized. Dan sebuah pengharapan yang menjadi kenyataan. This is who Jesus is. He is a promise fulfilled and a hope realized. Dan inilah siapa Yesus itu. Dia adalah sebuah janji yang digenapi, sebuah pengharapan yang menjadi kenyataan. Then the rest say a hope realized. Katakan ke kanan kirimu, pengharapan yang jadi kenyataan.
Right? A hope realized is significant. Sebuah pengharapan yang jadi kenyataan itu sesuatu yang sangat signifikan. If let's say, okay, I know Felix, right? Let's say Felix is going for exams, his friends tell him all the best, right? All the best exam. Yeah. Misalnya gitu ya, saya kan kenal Felix nih ya. Kalau misalnya Felix ini lagi mau ujian, lalu temennya bilang, semoga sukses ya gitu. Right, so he's hoping for the best, Jadi, hoping. jadi dia betul-betul berharap supaya dia sukses, dia dapat yang paling baik. But there's still a lot of uncertainty because he hasn't finished it. Tetapi masih ada begitu banyak ketidakpastian karena dia belum menyelesaikan ujian itu. That's the human way of hoping. Dan itu adalah cara manusia berharap. But this is not Jesus. Tapi ini bukan Yesus. When you see Jesus, he is a hope realized. Ketika kita melihat Yesus, Yesus adalah pengharapan yang sudah jadi kenyataan. He is God's promise come to pass. Dia adalah janji Tuhan yang jadi kenyataan. When people look at Jesus, they see that God is a promise-keeping God. Ketika orang melihat Yesus, orang-orang tuh melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang menjaga janjinya, memenuhi janjinya. Imagine how the people must have felt at the time. Dan bayangkan bagaimana yang dirasakan oleh orang-orang pada saat itu. In the time of Isaiah, it was prophesied again and again that there will be Messiah. Di saat-saat zaman Yesaya itu adalah sebuah nubuatan yang terus dikatakan berulang-ulang bahwa akan ada Mesias. Right? Remember in Isaiah, the children of Israel, they were slaves. Dan ingat di zaman Yesaya sebetulnya waktu itu bangsa Israel itu masih jadi budak. And then God promised them that will come a Messiah that will save them. Lalu Tuhan menjanjikan kepada mereka akan ada Mesias yang datang menyelamatkan mereka. An impossible thought. Sebuah pemikiran yang mustahil. Almost zero chance of happening. Kayaknya gitu ya, kemungkinan itu jadi kenyataan tuh betul-betul hampir 0% lah bisa jadi But now we kenyataan. come to Matthew chapter 1 Tapi sekarang kita masuk dalam Matius pasal yang pertama and we see that Jesus has come. dan kita melihat bahwa Yesus itu datang. Right? He is a promise fulfilled. Dia adalah sebuah janji yang digenapi. This is the character of God. Dan ini adalah karakter dari Tuhan. Right? That though the promise takes some time, it will surely come. Walaupun janji itu gitu ya mungkin kayaknya seperti seakan-akan butuh waktu untuk digenapi, tetapi itu pasti digenapi. Right? Though the promise of God takes time, it will surely come. Walaupun sebetulnya sepertinya seakan-akan butuh waktu, tapi janji Tuhan itu pasti akan terjadi. From Abraham to David to Joseph to Jesus, it took some time. Dari Abraham ke Daud ke Yusuf ke Yesus itu dibutuhkan waktu, But it came. tetapi itu jadi. I wonder how many of us need to be reminded of this. Dan saya bertanya-tanya, ada berapa banyak dari kita yang butuh diingatkan tentang hal ini? Right? That God is a promise-keeping God. Bahwa Tuhan adalah Allah yang memegang janji. I believe there were encounters that you had in campus. Saya percaya gitu ya, mungkin saudara pernah mengalami perjumpaan di kampus. In prayer meetings and in cell groups, you had encounters with God. Ketika engkau sedang mengikuti komsel, ketika engkau sedang mengikuti pertemuan doa, engkau berjumpa dengan Tuhan. God spoke to you a vision or a Bible verse that gave you so much life. Tuh mungkin Tuhan memberikan kepadamu sebuah penglihatan, sebuah visi, sebuah ayat Alkitab. Sometimes the devil comes to steal, kill, and to destroy. Tetapi terkadang iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. But when you read Matthew 1 verse 1, you are reminded that Jesus is here. He is a promise fulfilled. Tetapi ketika kita baca Matius 1 ayat yang pertama, kita kembali diingatkan bahwa Yesus ada, Yesus sudah datang, dan Dia adalah Allah yang selalu menggenapi janjinya. God always fulfills His promise. Tuhan selalu menggenapi Right? Then janjinya. always say God fulfills His promise. Katakan ke kanan kirimu, Tuhan menggenapi janjinya. Okay, in the whole list of names, there are 42 distinct generations. Jadi kalau kita melihat gitu ya dari seluruh daftar namanya ada 42 generasi yang berbeda 3 sets of 40. dan itu adalah 3 kali 14. Okay, I think for the sake of time, I'll only be able to go through the first 14 today. Dan saya pikir karena ini untuk menyingkat waktu gitu ya karena waktunya udah nggak nutut, saya akan cuma bahas 14 yang pertama hari ini. And of course, at the end of the third set of 14, you get Jesus Christ. Dan tentunya kalau kita lihat itu ada 14 dan 14 yang terakhir itu muncul Yesus Kristus. Right? The first 14, they are names of royalty. Dan 14 nama yang pertama itu adalah nama-nama yang royalty, jadi sebuah kayak silsilah yang bagus gitu. Okay, I'll run through in English but then go through in Bahasa. Abraham, Isaac, Jacob, Judah, Perez, and Zerah, Hezron, Ram, Aminadab, Nahshon, Salmon, Boaz, Obed, Jesse, and David the king. Dikatakan bahwa itu adalah Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Perez, dan Serah dari Tamar, Hezron, Ram, Aminadab, Nahshon, Salmon, Boaz, Obed, Isai, dan Raja Daud. Yeah, Pastor Daud, right? David.
Fact number one, Jadi fakta yang pertama, in the list of all these 40 names, there are actually younger brothers. dalam 14 nama ini sebetulnya ada saudara yang lebih muda. Abraham, Jacob, Judah, and David, they were all younger brothers. Abraham, Yakub, Yehuda, dan Daud, mereka itu adalah saudara yang lebih muda. But in the Jewish custom, the honor is usually given to the firstborn. Padahal sebetulnya dalam kebudayaan Yahudi itu biasanya penghormatan itu diberikan kepada anak sulung. So we see that in the lineage of Jesus, God gave honor even to the younger one. Jadi kita bisa melihat dalam silsilah Yesus Kristus, Tuhan itu menghargai bahkan saudara yang muda. Right? Even though they weren't the firstborn, but yet God chose them to carry on the lineage of Jesus Christ. Walaupun mereka mungkin bukan anak sulung, tetapi Tuhan memilih mereka untuk membawa garis keturunan dari Yesus Kristus. Fact number two, there were names that were there that carried shameful past. Dan fakta yang kedua gitu ya, ada orang-orang di sana yang mempunyai sejarah yang memalukan. If you read Perez and Zerah, they are twins. Kalau kita baca Perez dan Zerah, mereka adalah saudara kembar. Their mother is called Tamar. Mama mereka namanya Tamar, right? Which is she was involved in adultery. Dan dia itu terlibat dalam perzinahan. Right, in Genesis 38, you can see that she chose to sleep with her father-in-law Judah. Dalam Kejadian 38 kalau kita baca kita bisa lihat bahwa dia memutuskan untuk tidur dengan papa mertuanya Yehuda. And the name, one of the lineage Boaz, his mom is Rahab. She was actually a Canaanite and a harlot. Dan salah satu keturunan namanya Boaz gitu ya, dia itu mamanya itu adalah namanya Rahab. Rahab adalah orang Kanaan, seorang pelacur. And Ruth, right, the mother of Obed, was a Moabite. Dan Ruth gitu ya, ibu dari Obed itu adalah seorang dari bangsa Moab. So Canaanites and Moabites, they were considered enemies of God. Jadi bangsa Moab dan bangsa Kanaan mereka itu terhitung sebagai musuh Tuhan. Yet the names recorded under the lineage of Jesus Akan Christ. tetapi nama mereka itu tercatat dalam silsilah Yesus Kristus. Why is it like that? Kenapa bisa seperti Because in itu? Romans 8 verse 3, it tells us that God took on the likeness of sinful flesh. Karena dalam Roma 8 ayat 3 dikatakan bahwa Tuhan itu mengutus anaknya sendiri dalam daging yang menyerupai daging. Right? He understood our humanity. Supaya dia mengerti kemanusiaan kita. So that we as sinful people can come to Him. Sehingga kita, orang-orang berdosa, kita bisa datang kepada Tuhan. If Jesus only came from the firstborn, kalau Yesus cuma datang dari anak-anak sulung aja, and Jesus only came from people who had zero shame, dan Yesus itu lahir dari keturunan yang orang-orangnya itu kehidupannya itu mulia, nggak pernah ada sesuatu yang memalukan di belakangnya. then personally I don't think I will be able to accept this Jesus. Dan secara pribadi saya pikir saya nggak akan bisa menerima Yesus ini. It's not because of Him, but because I'm ashamed. I'm ashamed of coming into His presence. Itu bukan karena Tuhannya, tapi karena saya malu untuk datang ke dalam hadiratnya. But I know for a fact that when I come into the presence of Jesus Christ, He doesn't disregard my past. Tetapi saya tahu dengan pasti bahwa ketika saya datang ke hadirat Tuhan, Tuhan itu tidak pernah mempermasalahkan masa lalu saya. Just because I'm not the best, just because I'm not the smartest, just because I'm not the oldest or the most holy, God still loves me. Hanya karena saya bukan yang terbaik, hanya karena saya bukan yang terpintar atau yang anak yang sulung, Tuhan masih tetap menghargai saya. Jesus did not disregard the youngest, He did not disregard the sinful. Tuhan tidak meremehkan orang-orang yang lebih muda, Tuhan tidak meremehkan orang-orang yang berdosa. Salvation is for everyone. Keselamatan itu untuk semua orang. And we see that down the lineage of shameful history came from David the king. Dan kita bisa lihat dari susunan dari silsilah ini itu datang Raja Daud. And only one person's name was named King. Dan dalam silsilah ini hanya Raja Daud yang ditulis Raja Daud. There were many other kings, but only David was described as the king. Padahal sebetulnya dalam silsilah ini kalau kita baca ada raja-raja lain, tapi hanya Daud yang ditulis sebagai Raja Daud. Yeah, I go through the second list, right? David, the king, Solomon, Rehoboam, Abijah, Asaph, Jehoshaphat, Joram, Uzziah, Jotham, Ahaz, Hezekiah, Manasseh, Amos, and Josiah. Dan saya akan menyebutkan 14 yang kedua. Okay. Dari Daud, Salomo, Rehabeam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia. So why was David the only one mentioned as king? Jadi kenapa Daud satu-satunya yang disebut sebagai Raja Daud? So is it because the word king is so important? Apakah karena kata-kata
raja ini betul-betul penting? Is it because he earned his way there as king? Atau apakah Daud ini layak gitu ya? Dia tuh layak ada di posisi untuk disebutkan sebagai raja. Remember what I said earlier in my sermon, right? God is a promise-keeping God. Tapi ingat apa yang saya sebutkan di awal bahwa Tuhan adalah Allah yang menggenapi So janji. David the king was put there because of a promise. Jadi kata-kata raja itu ditaruh di belakang nama Daud karena sebuah janji. In Luke 1 verse 32, you can see when the angel came to Mary, the angel declared that there will be a seat of David's throne. Karena kita lihat gitu ya dalam Lukas 1 ayat 32, ketika malaikat datang kepada Maria, dia berkata bahwa dikatakan bahwa dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. God had promised to bring forth the Messiah through David. Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan mendatangkan Mesias melalui Daud. So David was in the lineage. Why? Because of God's promise. Jadi Daud ada dalam silsilah karena janji Tuhan. Right? It's not because he earned his way there. Itu bukan karena dia layak untuk ada di sana. And King David was not just any king. Dan Raja Daud itu bukan cuma sekedar raja biasa. Right? He was a king that his sins were clear for all to see. Dia adalah seorang raja yang dosa-dosanya itu disebutkan secara jelas sehingga semua orang bisa tahu. How do we know that? We know that because the way his son was described. Bagaimana kita bisa tahu itu? Kita bisa tahu ketika disebutkan tentang anaknya. They said Solomon, whose mother was the wife of Uriah. Karena dikatakan Salomo itu lahirnya dari istri Uria. Right? Usually you would record, Matthew would record the names of the wives. Biasanya gitu kan, Matius akan menulis nama dari istrinya. But here, he purposely recorded the wife of Uriah. Tetapi di sini dia dengan sengaja menulis istri Uria. Who was Uriah? Siapakah Uria? Well, Uriah was the man that David sent to the battlefield to kill. Uria adalah seseorang yang dikirim oleh Raja Daud ke dalam medan pertempuran supaya dia bisa terbunuh di sana. So when you see the wife of Uriah, you're reminded of Bathsheba. Jadi ketika kita melihat istri Uria, kita sebenarnya diingatkan tentang Bathsheba. This was describing David's murder, Dan ini sedang menjelaskan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh Daud, David's adultery. perzinahan yang dilakukan oleh Daud. But yet, through the sins of David, down the line still came forth Jesus Christ. Tetapi bahkan dengan semua dosa yang dilakukan oleh Raja Daud, dari silsilah itu masih lahir Yesus Kristus. Right? This tells me one thing, Dan ini memberitahukan kepada saya satu hal, that not even the sins of David could stop God from fulfilling his promised Messiah. bahwa bahkan dosa Daud itu tidak bisa menghentikan Tuhan untuk menggenapi janjinya. I'm not saying go ahead and sin. Tentunya saya nggak bilang nggak apa-apa lakukan dosa. Right? Isaac said sin doesn't stop God's promise. Oh, Isaac kan bilang kalau dosa itu nggak bisa menghalangi janji Tuhan. But what I'm saying is don't let your past determine your future. Tetapi apa yang mau saya katakan adalah jangan biarkan masa lalumu itu menentukan masa depanmu. Jesus is your hope. Yesus adalah He pengharapanmu. has a promise for you. Dia punya janji untuk kau. All we have to do is to hold on. Dan yang perlu kita lakukan adalah berpegang. Your life has a purpose. Don't forget that. Hidup kita punya tujuan. Jangan pernah melupakan hal itu. Okay, let me clear the third 14. I think I can clear it. Oke, saya selesaikan 14 yang ketiga. Okay, maybe when I can read the. Oke, mulai dari susah nyarinya. 14 yang ketiga adalah Yekonya, Sealtiel, Serubabel, Abihud, Eliakim, Asor, Sadok, Akim, Eliud, Eleazar, Matan, Yakub, Yusuf, dan Yesus. Right. So there's something interesting here. Jadi ada sesuatu yang menarik di sini. Joseph was mentioned. Yusuf itu disebutkan. Right. Anyone can highlight to me why is it special that Joseph's name was mentioned? Ada yang tahu nggak kenapa kok menarik sekali bahwa nama Yusuf ini disebutkan? Jesus and Joseph, are they really related by flesh? Dan Yusuf dan Yesus, apakah mereka betul-betul sebetulnya terikat secara keturunan, secara daging? Right, they're not, right? Because his mother Mary was a virgin. Sebetulnya enggak kan, karena Maria adalah seorang perawan. Right, so technically he doesn't come from Joseph. Jadi sebetulnya Yesus itu bukan datang dari Yusuf. Right, that's why in verse 16 we see Jesus who is called Christ. Karena itu kalau kita baca dalam ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Yesus yang disebut Kristus. Right, the word Christ here means anointed. Kata Kristus di sini berarti yang diurapi. And why is this so significant? Dan kenapa itu sangat signifikan? Because the idea of anointing is what God wants to bring us into. Karena sebetulnya pengurapan itu adalah sesuatu yang Tuhan ingin untuk kita pahami. David was anointed by Samuel for kingship.
Daud itu diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Aaron was anointed by Moses for priesthood. Harun itu diurapi oleh Musa untuk menjadi imam. And in Isaiah, which is the very famous verse, Isaiah 61 verse 1 and quoted in Luke 4 verse 18, Isaiah was anointed by the Holy Spirit for the prophetic work. Dan dalam Yesaya 61, sebuah ayat yang sangat terkenal gitu ya, Yesaya itu diurapi untuk kata-kata pengurapan. And now we see that Jesus is the anointed. Dan sekarang kita lihat bahwa Yesus adalah orang yang diurapi. In fact, he is the most anointed. Dan bahkan dia adalah yang paling diurapi. Right? And the oil flows down from him because he is now the head of the household of God. Dan minyak itu turun mengalir dari dia karena sekarang dia adalah dalam keluarga Tuhan. And now starting from Jesus, the oil flows down to us in the Dan New Testament. sekarang gitu kan dalam perjanjian baru dimulai dari Yesus, minyak itu mengalir kepada kita. What does that mean for us? Apa itu sebetulnya artinya buat kita? It means that God has fulfilled His promise. Itu berarti bahwa Tuhan sudah menggenapi janjinya. And God will fulfill every single promise that He speaks for. Dan Tuhan akan menggenapi setiap janji yang sudah pernah Dia ucapkan. Nothing returns to God void. Tidak ada perkataan sesuatu apapun yang akan kembali kepada Tuhan secara sia-sia. And through your sinfulness, through your brokenness, through your inadequacy, God can still move. Melalui dosa kita, melalui kehancuran kita, melalui ketidakmampuan kita, Tuhan masih bisa bekerja. So can I read can from Ephesians 2 verse 8? Jadi saya baca Yeah. Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amen. Man, I was very touched by Janelle's testimony. Dan saya sangat-sangat tersentuh oleh kesaksiannya Janelle. That even though she had she went through that pain in the past, Walaupun dia mengalami begitu banyak hal yang menyakitkan di masa lalunya, yet God continues to show that He is a faithful God. tetapi Tuhan terus menunjukkan kepada Janelle bahwa Dia adalah Allah yang setia. God is using her mightily today, Dan Tuhan memakai dia secara luar biasa hari-hari ini. and there will be even I'm sure there will be even greater mountains that she will climb, and then she will have to overcome, and then God will use that as testimony again. Dan saya percaya bahwa akan ada gunung yang lebih tinggi yang akan dia daki, dan Tuhan akan menolong dia untuk melampaui gunung itu, dan dia bisa menjadikan itu kesaksian hidupnya lagi. Which is the amazing thing about God, right? That He doesn't stop at just your salvation. He moves on and He keeps on saving and saving and saving you. Dan itu adalah hal yang luar biasa tentang Tuhan kita gitu kan. Dia nggak berhenti hanya sekedar setelah kita diselamatkan, tapi dia terus menyelamatkan dan menyelamatkan dan menyelamatkan kita lagi. But I wonder how many of us here tonight, maybe we think that, Isaac, I don't have the best background. Tapi saya ingin tanya, ada berapa banyak dari kita di tempat ini yang berpikir bahwa Isaac, latar belakangku tuh nggak bagus. Right? God can use someone better. Tuhan bisa memakai seseorang yang lebih baik. Right? I'm not the most talented, I'm not the smartest, I'm not the most good looking. Aku bukan yang paling cantik atau paling tampan, aku bukan yang paling berbakat, aku bukan yang paling pintar. So you disqualify yourself before God can even qualify you. Jadi kita mulai meremehkan diri kita sendiri bahkan sebelum Tuhan itu bisa memakai kita. I want to encourage you through through the 42 different generations listed. Saya ingin menguatkan setiap kita di tempat ini melalui 42 keturunan yang tercantum di sini. There were names of people with shameful histories. Bahwa ada nama-nama dengan nama-nama orang-orang yang punya masa lampau yang memalukan. But yet the lineage of Jesus Christ still came through. Tetapi silsilah keturunan dari Yesus Kristus itu masih datang dari Why? situ. Because God is a promise-keeping God. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang memegang janjinya. Always keeps His promise. Dia selalu menggenapi janjinya. So maybe we can take some time to worship God. Jadi boleh nggak sama-sama kita menyembah Tuhan? Is it okay for you? Yeah. I think the worship song just now was good. Was great. First one. Come, stand to our feet. Boleh nggak sama-sama kita bangkit berdiri? That God can never use you. Bahwa Tuhan nggak akan pernah bisa memakaimu. That there is nothing special about you. Bahwa nggak ada sesuatu yang spesial dari engkau. I want to tell you that that is not true. Hari ini saya mau katakan bahwa itu tidak benar. God loves you so much. Tuhan sangat mencintaimu. And the lineage of Jesus Christ came through sinful men.
Dan keturunan Yesus Kristus itu lahir dari orang-orang yang berdosa. Which means that the anointing of God can flow through you as well. Yang berarti bahwa pengurapan Tuhan itu juga bisa mengalir melalui dirimu. This is not about what you do, what you did, but it's about what Jesus did on the cross. Karena itu bukan tentang apa yang sudah kita lakukan, tetapi itu tentang apa yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib. The author and the finisher of our faith. Dia adalah yang awal dan yang akhir dari iman kita. So I think just worship God in this place for a while. Jadi boleh nggak sama-sama kita menyembah Tuhan? Betapa dahsyat The presence of God is here, saya percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini. and I feel that God is calling out. Dan saya merasa bahwa Tuhan sedang memanggil. God is calling out to many of you tonight. Tuhan sedang memanggil banyak dari kita malam hari ini. For some of you, maybe you have disqualified yourself, Buat beberapa dari saudara, mungkin kau sudah meremehkan dirimu sendiri, or you feel that you're not good enough. atau kau merasa kau nggak cukup baik. I want to just tell you tonight, Dan hari ini saya ingin memberitahukan kepadamu, none of us are good enough. oh nggak ada di antara di setiap kita di tempat ini tuh nggak ada yang baik. Romans says that all have fallen short of the glory of God. Karena kitab Roma tuh berkata bahwa semua orang sudah jatuh dan telah kehilangan kemuliaan Allah. But in Christ we are redeemed. Tetapi di dalam Kristus kita sudah ditebus. In Christ we have a purpose. Di dalam Kristus kita punya tujuan. I want to just open this floor for this group of people. Dan saya ingin mengundang buat kelompok orang-orang ini. Maybe you feel that the call of God in your life is over, Mungkin kau merasa bahwa panggilan Tuhan dalam hidupmu itu sudah berakhir. or maybe you desire for a refreshing of the call of God. Atau kau menginginkan supaya panggilan Tuhan dalam dirimu itu diperbaharui. Desire for God to remind you again, to speak life into your mind again. Mungkin kau rindu bahwa Tuhan untuk mengingatkan engkau lagi, untuk mengatakan kehidupan ke dalam hidupmu lagi. As you're going through the list of the lineage of Jesus Christ, Karena ketika engkau mulai membaca silsilah dari Yesus Kristus, I'm reminded again and again that it's not what we do that defines. It's not what we do that grants us salvation. saya diingatkan lagi dan lagi bahwa bukan apa yang kita lakukan yang akan memberikan keselamatan buat kita, But it's a promise-keeping God that gives us Jesus Christ. tetapi ada Allah yang selalu memegang janjinya yang memberikan kepada kita Yesus Kristus. Every single day, every single year of your life, all you need to do is to repent, to come back, and to surrender to Him. Setiap hari sepanjang umur hidupmu yang perlu kau lakukan, kau cuma perlu berserah dan kembali kepadanya. Every day has to be a surrender. Setiap hari kau butuh berserah. Every day has to be a surrender. Setiap hari kau harus berserah. God, I need you more. Tuhan, aku membutuhkan kau lebih lagi. God, I can't do this without you. Tuhan, aku gak bisa melakukan ini tanpa engkau. God, I desire for more of your work in my life. Tuhan, aku rindu kau bekerja lebih lagi dalam hidupku. If that is you in this place, I want to pray for you. Jika itu adalah saudara di tempat ini, saya ingin berdoa buat saudara. And my team here will pray for you as well. Dan teman-teman tim saya di sini juga ingin rindu buat berdoa buat On the saudara. count of 3, raise your hand. Jadi di hitungan yang ketiga, kau bisa angkat tanganmu. You say that Isaac, that is me. Kalau kau bilang Isaac itu aku, Pray for me that I can hear from God again. tolong bantu doakan aku supaya aku bisa mendengar Tuhan sekali lagi. Pray for me that I can surrender and yield myself to God again. Tolong doakan aku supaya aku bisa menyerahkan dan bersandar kepada Tuhan lagi. I want to return to the call Aku ingin kembali kepada panggilan. that God has spoken over my life. Panggilan yang Tuhan sudah tetapkan buat kehidupan. That is you, I want to pray for you. Jika itu adalah saudara, saya ingin berdoa On the buat count of 3, you can saudara. lift up your hands. Di hitungan yang ketiga, kau bisa mengangkat tanganmu. It's within you and God. Ini adalah keputusan antara saudara dengan Tuhan. It's a response to Him. Ini adalah jawabanmu kepadanya. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Just lift up your hands in this place. Ya, kalau itu saudara, tolong angkat tanganmu di tempat ini. Can I just challenge you to do one? Sing the song, worship song. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini sekali.